Jadi kalau kita di Indonesia, ini udah bisa kita baca berseliweran di YouTube, di medsos lainnya, bahwa NU ataupun ustadz-ustadz seperti Abdul Somad dan lainnya ini menyatakan bahwa sholat sunnah qobliyah itu ada. Namun di kalangan Muhammadiyah ataupun ustadz seperti Adi Hidayat ataupun ustadz-ustadz Salafi seperti Khalid Basalama, Adir Jafirja dan lain sebagainya, ini menyatakan bahwa sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Jadi ini dua kelompok pandangan pendapat terhadap sholat sunnah qobliyah. Kita tidak boleh memaknai sholat Jumat itu hanya berhenti pada waktu zuhur, karena ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu kadang menyegerakan waktu zuhur ketika waktunya harinya sejuk, ketika hari panas, Nabi SAW malah mengakhirkan sholat Jumatnya. Terkait sholat sunnah qobliyah sebelum waktu zuhur, itu bisa kita kiaskan dari sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan yang cukup tajam, berbeda 180 derajat di tengah-tengah umat kita, yaitu antara yang berpendapat bahwa ada sholat sunnah qobliyah Jumat, yaitu sholat rawatib, sholat qobliyah Jumat, dan ada yang berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Kalau kita pergi ke masjid yang biasanya itu sekali azan, itu nggak ada sholat qobliyah Jumatnya. Sedangkan ketika kita sholat Jumat nanti di masjid yang ada 2 kali azannya, biasanya setelah azan pertama itu berdiri lagi untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Terkait hal ini, tapi kita tidak membahas tentang perbedaan ataupun bahasan 1 kali azan atau 2 kali azan. Ini insyaallah akan kita bahas di kesempatan lain. Kita pada hari ini fokus bagaimana membahas tentang perbedaan pendapat mensikapi tentang adanya sholat qobliyah Jumat, ada atau tidak. Karena memang terhadap ini ada 2 pendapat. Mazhab Maliki menyatakan bahwa, dan sebagian Hambali yang masyhur itu menyatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Sementara di ulama Syafi'iyah, Hambali ini menyatakan bahwa ada sholat qobliyah Jumat ini. Jadi kalau kita di Indonesia, ini udah bisa kita baca berseliweran di YouTube, di medsos lainnya, bahwa NU ataupun ustadz-ustadz seperti Abdul Somad dan lainnya ini menyatakan bahwa sholat sunnah qobliyah itu ada. Namun di kalangan Muhammadiyah ataupun ustadz seperti Adi Hidayat ataupun ustadz-ustadz Salafi seperti Khalid Basalama, Adir Jafirja dan lain sebagainya, ini menyatakan bahwa sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Jadi ini 2 kelompok pandangan pendapat terhadap sholat sunnah qobliyah.
Ada yang menyatakan sholat sunnah qobliyah Jumat itu adalah sunnah, sedangkan yang satu kelompok lagi yang menyatakan bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat itu nggak ada. Dan ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita membahas ini dalam tataran bagaimana kita bisa mendudukkan kembali sholat sunnah qobliyah Jumat ini dengan pandangan dari masing-masing ulama. Kita dudukkan, dan insya Allah ini menjadi panduan bagi saya pribadi untuk memilih mana yang terbaik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat, mari kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan pendapat. Karena seyogianya memang di kedua pendapat ini sama-sama berpegang pada hadis, berpegang pada dalil-dalil. Dan ini kita akan bahas dan kita akan pilihkan sebagai pilihan mana yang afdol di antara pilihan ini. Kita coba pembahasan mulai dari yang pertama, yaitu apa aja dalil-dalil yang disebutkan bahwa sholat sunnah qobliyah itu ada. Jadi sholat sunnah qobliyah itu berpegang ada setidaknya beberapa dalil. Yang pertama, bahwa berpegang pada dalil umum. Ini di hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa semua sholat fardu itu pasti diikuti sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Jadi yang berpandangan bahwa sholat qobliyah Jumat ini ada, ini adalah hadis umum. Jadi tidak ada yang menggugurkan statusnya kecuali ada dalil yang nantinya membatalkan. Jadi sholat Jumat ini sama seperti sholat fardu yang lain, ada sholat sunnah qobliyah 2 rakaat yang mengikutinya. Jadi ini satu dalil yang menyebutkan adanya sholat sunnah qobliyah. Yang kedua, ini di hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan Allah Abdullah bin Mughafal, bahwa ia berkata, Nabi SAW bersabda, di antara setiap 2 azan sholat, di antara setiap 2 azan sholat, dan Nabi mengulanginya dan menekankan pada ketiganya bahwa ada sholat. Jadi di antara 2 azan ada sholat, di antara setiap 2 azan ada sholat. Dan Nabi menekankan pada pengucapan yang ketiga kalinya, bagi siapa yang menghendakinya. Dan hadis ini juga termasuk hadis dalil umum yang menyatakan bahwa ada sholat sunnah di antara azan dan iqamah, sehingga ada sholat di antara 2 azan dan iqamah, sehingga ini menjadikan dalil bagi yang berpendapat bahwa ada sholat qobliyah di semua sholat fardu, termasuk sholat Jumat, karena memang ada azannya. Baru yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW itu diriwayatkan itu pernah melakukan sholat sunnah sebelum Jumat itu 4 rakaat. Ini ada di hadis At-Tabrani, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat. Beliau menjadikan salam pada rakaat terakhir. Di riwayat lain di At-Tirmizi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Jami, diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud, sesungguhnya beliau biasa mengerjakan sholat sebelum sholat Jumat sebanyak 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat.
Jadi ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Lalu yang keempat, bahwa ada sahabat Sulaik yang diperintahkan Nabi SAW itu sholat 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaik al-Ghafani itu datang ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu dah datang sholat sebelum datang kemari? Sulaik menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, sholatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Ini ada di Sunan Ibnu Majah. Jadi untuk yang berpendapat ini ada sholat sunnah qobliyah yang diperintahkan Nabi kepada Sulaik, ini adalah sholat sunnah qobliyah. Karena beliau bertanya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang kemari? Padahal Nabi sedang berkhutbah. Nabi perintahkan kepada Sulaik untuk sholat. Ini ada 4 tadi yang menjadi dasar umum yang menyebutkan ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Yang pertama, sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Yang kedua, itu setiap 2 azan ada sholat. Jadi antara 2 azan ada sholat. Baru yang ketiga, ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW dan sahabat mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Yang keempat, bahwa sahabat Sulaik diperintahkan Nabi SAW mengerjakan sholat sunat 2 rakaat ketika ia tertinggal mendengarkan khutbah. Nabi perintahkan ia untuk sholat terlebih dahulu sebelum ketika duduk ia diperintahkan bangun untuk sholat 2 rakaat. Dan ini adalah sholat qobliyah Jumat. Ini pendapat ataupun dalil yang digunakan yang menyatakan bahwa ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Lalu bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat? Jadi untuk yang berpendapat yang menyatakan bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat, ini berdalil bahwa yang pertama, tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Kapan dikerjakan? Karena berpandangan bahwa qobliyah Jumat itu dikerjakan setelah masuk sholat fardunya. Karena tidak ada waktu, kapan dikerjakannya? Bukankah azan dikumandangkan itu ketika imam udah naik mimbar? Nggak ada waktu lagi untuk orang melaksanakan sholat qobliyah. Dan ini ada di beberapa riwayat disebutkan bahwa azan itu dikumandangkan ketika Nabi udah naik mimbar. Begitu juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa jika Bilal selesai azan, Nabi SAW memulai khutbah. Tidak ada satupun yang berdiri mendirikan sholat 2 rakaat sama sekali. Dan tidak pula azan dikumandangkan kecuali 1 kali azan. Jadi ini dalil yang pertama bahwa tidak ada waktu kapan dikerjakan, karena ketika azan dikumandangkan Nabi udah naik mimbar dan tidak ada yang berdiri untuk melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat yang dikerjakan oleh sahabat sebelum sholat Jumat adalah sholat mutlak. Banyak hadis yang menyebutkan tentang sholat yang dikerjakan Nabi, sahabat sebelum sholat Jumat. Itu adalah sholat mutlak. Ini sebagaimana salah satunya dari riwayatnya Salman Al-Farisi.
dalam hadis Al-Bukhari, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak wangi miliknya, mengoleskan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Selanjutnya ia melakukan sholat semampunya. Lalu ia mendengarkan imam yang berkhutbah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Jadi, hadis ini diriwayatkan di An-Nasyai An-Tarjimi. Jadi komentar daripada orang yang berpendapat bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, bahwa ini menjelaskan adab orang yang masuk masjid pada hari Jumat kapanpun waktunya, maka ia harus melakukan sholat semampunya sampai imam keluar. Ketika dia harus mendengarkan khutbah, maka ia tidak boleh lagi melakukan sholat sunnah sebelum matahari condong ke hari Jumat. Tapi memang di sini ada perbedaan tentang di waktu istiwa. Ada yang membolehkan, ada yang menganjurkan, bahkan ada yang melarang. Ini kita sampingkan, kita fokus kepada bahwa yang berpendapat tidak ada sholat sunnah qobliyah menyatakan bahwa sholat sunnah yang dikerjakan para sahabat, para nabi sebelum Jumat itu adalah sholat mutlak. Yang kedua, sholat yang dikerjakan Sulaik adalah sholat tahiyatul masjid. Tadi udah yang berpendapat ada sholat sunnah qobliyah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sama hadisnya digunakan, yaitu ketika Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang kemari? Sulaik menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, sholatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Hadisnya sama dipakai, tapi penafsirannya yang berbeda. Yang berpendapat ada sholat qobliyah Jumat, bahwa itu adalah sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat menyatakan bahwa sholat yang dikerjakan oleh Sulaik adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang dipahami oleh pendukung bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang selanjutnya, bahwa terkait perbedaan di kalimat di hadis tentang, memang sama-sama ini menggunakan hadis yang melihat Sulaik diperintahkan Nabi SAW untuk sholat 2 rakaat, bahwa hadisnya ini memang sahih, tapi ulama dari Al-Albani ini menyatakan bahwa ini redaksinya ini dari ada perbedaan pendapat di sini yang menghukumi bahwa hadisnya ini syadz, karena hanya riwayat dari Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa qabla an tajiha, artinya sebelum datang, sementara di riwayat-riwayat yang lain itu tidak ada. Maka inilah yang menjadikan perbedaan pendapat, sehingga ada yang menyebutkan yang dikerjakan Sulaik itu adalah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah Jumat. Jadi yang menyebutkan itu tahiyatul masjid termasuk di sini Al-Hafiz Al-Muzi
Al-Albani yang menyebutkan ada perbedaan redaksi, dan redaksi yang menggunakan sebelum kamu datang ke tempat ini qabla an tanzila seharusnya tertulis qabla an tajlisa, yaitu sudahkah engkau mengerjakan sholat sebelum duduk, karena ini yang digunakan di dalam redaksi Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang menjadikan perbedaan. Lalu yang ketiga, tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah sebelum keluar sholat Jumat, karena ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah-rumah kita. Jadi yang berpendapat bahwa ada sholat sunnah qobliyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya di rumah. Tapi kelompok yang tidak menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah menyatakan bahwa tidak ada riwayat dari istri Nabi yang menyatakan Nabi sholat sunnah sebelum ke masjid, sholat sunnah qobliyah sebelumnya. Baru sholat sunnah Jumat yang dilakukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang keempat, bahwa ada sholat, bahwa istri Nabi itu ternyata ada yang ikut sholat Jumat. Jadi sholat juga beliau, yaitu ini Safiyah bin Huyai radhiyallahu anhu, bahwa ia termasuk istri Nabi. Itu dia wafat ketika masa Muawiyah, bahwa Ummul Mukmin ini pernah melakukan sholat, yaitu sebelum imam keluar itu 4 rakaat, dan beliau juga mengikuti sholat Jumat itu bersama imam 2 rakaat. Jadi makanya jangan heran ketika ada wanita yang mungkin diantara kita mengikuti, ada masjid-masjid itu yang ikut wanita itu sholat Jumat. Ini insya Allah mengikuti hadis yang ini. Dan ini juga disebutkan yang berpendapat bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, termasuk riwayat Ibnu Mas'ud yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Ini termasuk sholat mutlak, jadi sama seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ketika memperbanyak sholat sebelum sampai imam datang, itu termasuk sholat mutlak. Baru yang kelima, tidak adanya hadis tentang sholat qobliyah Jumat. Ini isyarat Nabi, kelompok yang berpandangan bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat itu karena isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya, jika salah satu dari kalian melakukan sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya 4 rakaat. Jadi mereka berpendapat bahwa jadi kelompok ini berpendapat bahwa jika sholat qobliyah sunnah disunahkan, niscaya beliau menuturkannya dalam hadis ini. Ada sholat sunnah ba'diyah, maka sholat sunnah qobliyahnya juga harusnya layak untuk diungkapkan. Baru di yang keenam, bahwa yang menyatakan sholat sunnah qobliyah itu enggak ada, tidak ada sholat sunnah qobliyah. Yang terakhir ini keenam, bahwa sholat sunnah qobliyah hadis-hadisnya itu merupakan hadis-hadis yang dhaif. Banyak hadis yang dinyatakan bahwa hadisnya itu dhaif, termasuk hadis yang menyatakan bahwa Ibnu Umar biasa menjanjikan sholat sebelum sholat Jumat dan mengerjakan sholat 2 rakaat setelahnya di rumah. Dan beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hal tersebut. Ini di kelompok yang menyatakan ada qobliyah Jumat, termasuk Imam An-Nawawi, itu menyatakan bahwa ini yang menyatakan bahwa ada sholat sunnah sebelum Jumat.
karena dia melakukannya itu, Ibnu Umar melakukannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan seperti itu. Namun kelompok yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah, bahwa adapun ucapan Ibnu Umar biasa memanjangkan sholat sebelum sholat Jumat, yang dimaksudkan adalah setelah waktu sholat, sehingga tidak bisa marfu. Jadi ada kerancuan menurut yang berpendapat tidak ada sholat qobliyah. Bagaimana bisa memanjangkan sholat sebelum sholat Jumat, sementara sholat sunnah qobliyah Jumat itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi hadisnya ini dianggap daif, kaif, karena matanya ini tidak bersesuaian. Bagaimana melakukan sholat sunnah qobliyah sementara waktu belum ada dan dipanjangkan, dan mendasarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang mendoibkan kelompok yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Jadi kita ulangi bahwa yang berpendapat tidak ada sholat sunnah qobliyah, ini yang pertama, tidak ada waktu mengerjakannya, karena sholat sunnah qobliyah dilakukan setelah masuk waktu sholat fardunya. Sementara Nabi naik ke mimbar, azan baru dikumandangkan. Tidak ada waktu untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Kedua, sholat sunnah yang dikerjakan para sahabat, mulai dari 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, seperti Salman Al-Farisi, itu adalah sholat mutlak, bukan sholat sunnah qobliyah. Baru yang ketiga, tidak adanya riwayat dari istri Nabi bahwa Nabi SAW melakukan sholat sunnah sebelum keluar untuk sholat Jumat. Yang keempat, bahwa sholat sebelum Jumat yang dilakukan oleh istri Nabi, sahabat Nabi, itu adalah sholat mutlak, sama seperti yang tadi. Yang kelima, tidak adanya hadis tentang sholat qobliyah Jumat. Yang keenam, hadis-hadis tentang qobliyah Jumat ini merupakan hadis dhaif karena dianggap tidak bersesuaian. Tadi dari riwayatnya Umar, bagaimana melakukan sholat panjang sebelum sholat Jumat, padahal waktu belum masuk sholat Jumat. Ini perbedaan pendapat antara kelompok yang menyatakan ada sholat sunnah qobliyah dengan yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah. Masing-masing berpegang pada dalilnya, dan ini terus berjalan, dan mulai dari sampai sekarang ini masih terus, tergantung kita mau mengikut yang mana. Tapi di tengah perbedaan ini, kedua kelompok pendapat ini sepakat, sama-sama menyatakan bahwa ada sholat sunnah mutlak sebelum sejumat. Jadi bagaimana memperpanjang sholat, memperbanyak sholat sebelum imam datang, yaitu dari riwayatnya Salman Al-Farisi tadi. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, lalu ia bersuci, lalu ia sholat, bersuci, memakai wangian, lalu ke luar masjid, tidak memisahkan 2 jemaah, kemudian ia sholat yang ditetapkan untuknya atau sholat semampunya, lalu ia diam ketika imam berkhutbah, maka ia akan diampuni dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Lalu bagaimana jika akibat daripada perbedaan ini? Memang ini fenomena di tengah dari perbedaan pendapat antara yang menyatakan ada sholat sunnah qobliyah Jumat dengan yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat.
Ini mungkin masih di garis bawah atau di garis pengikut aman yang menyatakan bahwa kalian yang melakukan sholat sunnah qobliyah itu termasuk ahlu bid'ah. Lalu muncul lagi, ini sama-sama menyakitkan, sama-sama tidak mengenakan, bahwa yang tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah juga dianggap orang tidak ahlus sunnah. Kenapa? Karena tidak melakukan, tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Akibatnya sama-sama dua-dua parah. Kenapa sama-sama parah? Karena dua pilihan ini, ahlu bid'ah maupun ahlu tidak sunnah, ini keduanya terancam sama-sama tidak bergabung dengan Rasulullah SAW di telaga Al-Kautsar, tidak minum dari air telaga Al-Kautsar nanti. Dua-dua sama. Jika memang sama-sama tidak tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, disyariatkan oleh Nabi SAW. Kondisi ini udah berjalan panjang. Para ulama udah membahasnya, masing-masing memperkuat dalil, memperkuat alasan. Lalu bagaimana kita bersikap? Dari awal sudah saya pribadi menyebutkan bahwa ini sebagai landasan saya untuk mengambil pendapat, mengambil sikap mana yang saya kerjakan. Karena dua-dua ketika salah itu memiliki pilihan yang sulit. Yang satu ahlu bid'ah, yang satu tidak ahlu sunnah. Sama-sama tidak bergabung dengan Nabi SAW ketika di telaga Al-Kautsar nanti. Sementara kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai hak dan kewajiban kita. Dan syariatnya ketika terjadi perbedaan, maka kita berpegang pada surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in furudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, yaitu Al-Quran Sunnah. Jika kamu beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Maka berkaitan dengan qobliyah Jumat ini perlu dikembalikan ke Al-Quran dan hadis dengan prinsip mengambil hukum seperti biasa yang telah kami lakukan, bahwa memperkecil dalil-dalil yang saling bertentangan, yaitu dengan sikap menggabungkan, menyatukan, yaitu al-jam'u wal taufiq. Bagaimana kita mengartikan dalil-dalil yang saling bertentangan tadi, antara yang berpendapat tidak ada sholat qobliyah dengan yang ada menyatakan sholat sunnah qobliyah, itu bersatu, tidak ada perbedaan pendapat. Ini pilihan yang kita lakukan. Lalu pilihan mana yang pendapat setelah dilakukan pilihan tadi? Secara pribadi saya lebih condong pada pendapat yang menyatakan bahwa adanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Jadi sholat sunnah rawatib qobliyah Jumat itu adalah sunnah. Tadi saya sendiri ini mengambil metode al-jamu wal taufiq. Jadi menggabungkan, menyatukan dalil-dalil yang dipegang kedua belah pendapat dan menyatukannya dalam suatu konteks sehingga tidak ada pertentangan. Yang pertama yaitu tadi mengakomodir seluruh dalil-dalil yang ada tanpa saling mentertentangkannya. Lebih minim interpretasi pribadi atau pendapat sehingga masih memungkinkan adanya tambahan dalil-dalil yang lain. Yang pertama kita terima bahwa dalil umum adanya sholat qobliyah, yaitu ada sholat
di antara dua azan. Ini kita terima. Yang kedua, dalil umum yang menyatakan adanya sholat qobliyah Jumat adalah sholat sunnah pengiring wajib. Jadi semua sholat fardu itu pasti diikuti sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Jadi semua sholat itu ada qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua ada sholat pengiringnya, ada sholat rawatib qobliyahnya. Begitu juga dengan sholat Jumat. Sholat Jumat sama pengganti sholat fardu, ia juga diikuti sholat qobliyah 2 rakaat, dan zuhur itu 4 rakaat. Ada riwayat lainnya, karena memang ada riwayat yang ketiga, yaitu ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat. Ini ada di At-Tabrani, di Sunan At-Tirmizi. Ibnu Mas'ud juga melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat sebanyak 4 rakaat. Begitu juga ini dalil yang keempat, bahwa orang yang terlambat datang sholat Jumat, yaitu sulaik, bahwa ini menjadi dasar adanya qobliyah Jumat. Memang ini dibantah tadi dari pendapat yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah. Riwayat dalilnya yang menyatakan, apakah kamu sudah sholat sebelum datang kemari? Ini adalah yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah. Ini menyatakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ini adalah sholat sunnah qobliyah yang bisa sekaligus bernilai sholat tahiyatul masjid. Maka itu perintah Nabi SAW, sholat 2 rakaat ringan saja. Dan jangan, dalam riwayat yang lain itu, jangan mengganggu jemaah yang lain, dan jangan diulangi. Yang kedua, di hadis ini adalah hadis di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1104. Hadis ini dihukumi Syekh Al-Albani ini sahih. Namun di kata qabla antazia dihukumi syak, ganjil, karena berbeda dengan riwayat hadis yang lain. Namun perbedaan ini jangan seyogianya ketika ada perbedaan kata bukan berarti harus kita pertentangkan, karena ini sebenarnya seyogianya ini sejalan. Seyogianya sejalan. Ketika kita memperkuat kata sebelum duduk qabla an tajnisa, berarti kita mengabaikan qabla an taziyah. Kalau kita memperkuat qabla an taziyah sebelum datang, maka sebelum duduk tadi juga akan terikut. Jadi makanya ada sholat sunnah qobliyah dan nilainya itu sama, dan sholat tahiyatul masjidnya ikut. Jadi ikut dilaksanakan, bernilai. Sedangkan ketika kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah Jumatnya nggak dapat. Jadi dari dalil itu sholat sunnah qobliyah ada sunnahnya. Lalu ada yang menyatakan bahwa kenapa Nabi SAW tidak memerintahkan, kalau memang itu sholat sunnah qobliyah, kenapa Nabi SAW hanya memerintahkan kepada Sulaik? Kenapa tidak jemaah yang lain? Kenapa? Karena jemaah yang lain itu sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum Nabi naik mimbar. Yang kelima, bahwa yang menyatakan sholat sunnah qobliyah tidak ada, menyebutkan bahwa tidak ada riwayat dari istri Nabi SAW yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu sholat sunnah sebelum Jumat. Bahwa tidak adanya hadis yang bersumber dari riwayat dari istri Nabi SAW bukan berarti sholat sunnah qobliyah itu tidak ada, karena ini adalah yang umum. Sholat sunnah qobliyah Jumat ini adalah pengganti sholat sunnah rawatib zuhur yang menggunakan dalil umum dan dalil khusus, dan dari sumber yang lain juga banyak, dari para sahabat. Dan bahkan ada riwayat istri Nabi SAW itu juga mengerjakan, sebagaimana
dari riwayat dari bahwa Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat, dan beliau juga ikut sholat bersama imam untuk sholat Jumatnya. Jadi nggak ada riwayat dari istri, tapi istri Nabi SAW ikut dan mengerjakan sama seperti umumnya jemaah. Baru yang keenam, sholat sunnah qobliyah Jumat itu termasuk sunnah yang telah ditetapkan. Ini dalam hadis dari Salman Al-Farisi yang dianggap yang menyatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah sebagai sholat sunnah mutlak, bahwa hadis ini menyatakan bahwa kemudian setelah tadi Salman Al-Farisi mandi, bersuci, minyak wangi, wangian, tidak memisahkan jemaah, lalu sholat yang ditetapkan, diam ketika imam berkhutbah, maka akan diampuni. Ini ada di Sahih Al-Bukhari. Kita memaknai kata sholat yang ditetapkan tidak hanya berarti ini hanya sholat sunnah mutlak. Dan dalam redaksi lain memang semampunya, yang ditetapkan semampunya, sebanyaknya, bahwa arti dari kata yang ditetapkan ini tidak hanya sholat mutlak, boleh bisa bermakna beragam. Bisa jadi setelah sholat sunnah ba'da berwudu bisa dikerjakan di situ. Sholat sunnah tahiyatul masjid bisa di situ. Sholat sunnah duha bisa dikerjakan di situ. Mungkin dia belum duha. Sholat sunnah istikharah dan lain sebagainya, termasuk sholat mutlak dan termasuk sholat sunnah qobliyah Jumat juga bisa di situ. Dan sholat sunnah qobliyah ini tidak dibatasi rakaat. Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12. Karena jika merujuk hadis-hadis bahwa ada sahabat Nabi SAW mengerjakan dengan rakaat yang berbeda, sehingga dimaknai oleh yang berpendapat bahwa itu adalah sholat mutlak karena rakaatnya berbeda-beda. Namun ini bisa bermakna sholat sunnah qobliyah Jumat, karena di dalam hadis lain bahwa Ibnu Umar biasa memanjangkan sholat sebelum sholat Jumat dan mengerjakan sholat 2 rakaat setelahnya di rumahnya. Dan dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan hal tersebut. Ini ada di Sunan Abu Daud. Jadi Ibnu Umar memanjangkannya ini sebelum sholat Jumat. Beliau mengikuti daripada Rasulullah SAW. Memang bagi yang berpendapat tidak ada sholat sunnah qobliyah, ini dinyatakan sebagai sholat mutlak, dan hadisnya dianggap dhaif karena matanya tadi nggak marfu. Bagaimana mungkin Ibnu Umar melaksanakan sholat qobliyah Jumat sementara waktu Jumat belum masuk, dan dianggap ini meneladani Rasulullah SAW. Sementara Nabi SAW masuk ke masjid, naik mimbar, baru azan. Lalu di mana ketemunya? Ini ada di dalil yang ke-7 apa ke-8 nih tadi? Ke-8 ya, ke-8, bahwa sholat sunnah qobliyah itu bisa dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Bisa dilakukan sebelum waktu zuhur. Ini yang mungkin agak berbeda dan dari pandangan bahwa sholat sunnah qobliyah itu bisa dilakukan sebelum waktu zuhur. Dan ini jadi pertanyaan, sering dipertanyakan oleh ada yang berpendapat bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah. Tidak ada sholat sunnah rawatib yang dikerjakan di luar daripada sholat pardunya. Jadi masuk sholat pardunya baru melaksanakan sholat qobliyah. Kita lihat bahwa ada ternyata sholat sunnah qobliyah, ada sunnah rawatib qobliyah yang dilakukan sebelum sholat pardunya masuk. Apa itu? Sholat subuh. Ini yang kita jadikan kias di sini.
Ini yang kita kiaskan dari sholat subuh, bahwa kita tidak boleh memaknai sholat Jumat itu hanya berhenti pada waktu zuhur, karena ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu kadang menyegerakan waktu zuhur ketika waktunya harinya sejuk, ketika hari panas, Nabi SAW malah mengakhirkan sholat Jumatnya. Terkait sholat sunnah qobliyah sebelum waktu zuhur, itu bisa kita kiaskan dari sholat subuh, bahwa sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu dikerjakan Nabi itu kadang sebelum waktu subuh, menyambung dari sholat malamnya. Kenapa bisa kita kiaskan ini antara sholat subuh dengan sholat Jumat? Karena memang kedua sholat ini sama-sama biasa sholat. Misal sholat zuhur dengan asar, sholat zuhur berakhir maka masuk asar, sholat asar berakhir masuk sholat maghrib, selesai sholat maghrib masuk sholat isya. Sementara sholat subuh itu tidak diakhiri dengan sholat isya, jadi ada jeda. Sholat isya berakhir di pertengahan malam, sholat subuh berakhir ketika terbit matahari, sehingga tidak nyambung antara sholat subuh dengan sholat zuhur dan Jumat itu tidak nyambung, ada jeda. Jadi sama-sama bisa dikiaskan. Apa dalil yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh itu sebelum waktu subuh? Ada di Sunnah At-Tirmizi nomor hadis 385 bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring dengan posisi ke kanan. Ini dalilnya. Jika kalian setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, hendaklah ia berbaring posisi kanan. Ini dikerjakan Nabi tidur berbaring ke kanan setelah sholat sunat fajar, tidur lagi sambil nunggu subuh. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setelah Rasulullah SAW selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbicara denganku. Jika ada keperluan dan tidak, maka beliau ke masjid untuk sholat subuh. Jadi Nabi SAW selesai sholat sunat sebelum subuh itu, beliau berbicara dulu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jika nggak ada, beliau ke masjid. Di hadis yang tadi bahwa Nabi SAW selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidur lagi dulu, tidur sebentar sebelum subuh 2 rakaat. Baru di hadis yang lain, ini dari riwayatnya sama dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat antara habis isya yang biasa di tengah at-ta'amah hingga waktu fajar. Beliau melakukan 11 rakaat, setiap 2 rakaat beliau salam dan beliau melaksanakan witir 1 rakaat. Dan jika muazin sholat fajar telah diam dan fajar telah jelas sementara muazin menemui beliau, maka beliau melakukan 2 kali rakaat ringan. Lalu beliau berbaring di atas lambung sebelah kanan hingga datang muazin untuk iqamat. Jadi Nabi SAW sholat 2 rakaat berbaring di atas lambung kanan, datang muazin untuk iqamat. Jadi Nabi SAW itu melaksanakan sholat sunnah fajar di luar waktu, sebelum waktu, dan disebutkan menyambung sholat malam beliau, menyambung sholat malam beliau. Jadi dalil-dalil ini tentu mematahkan bahwa sholat sunnah qobliyah, sholat fardu itu dilakukan setelah waktu sholat fardu dimaksud. Dalam hal ini
salat sunnah subuh, qobliyah subuh dan qobliyah juga dapat dikerjakan sebelum waktu masuk subuh, sebelum waktu zuhur. Bahkan tadi kita sebutkan ada dalil-dalil yang lain, nanti kita bahas lebih lanjut. Insyaallah kita sambung di kesempatan lain karena sudah memasuki waktu sholat. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf karena tidak lepas kami mohon makhluk yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.